Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kesehatan, kebahagiaan dan ketentraman selalu hadir dalam diri kita hari ini dan seterusnya ya. Baik teman-teman, berjumpa lagi di edisi belajar bersama bagaimana kita memahami tentang yang namanya filosofi dan juga ilmu alam. Nah, untuk saat ini kita akan coba belajar mengenai yang namanya gelombang otak, karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tentang masalah apa yang menyebabkan diri kita itu kok bisa punya perasaan susah, senang, bahagia, nyaman, tentram. Nah, mungkin dari ulasan nanti ada sedikit jawaban yang mungkin akan membuat kita tahu mengapa, dan jawabannya kita ulas bersama-sama ya, kita belajar bersama-sama tentunya. Teman-teman, sering banyak terjadi pertanyaan ya, mengapa manusia itu bisa merasakan kesedihan, kesenangan, kecemasan, keraguan-raguan, kedamaian dan ketentraman. Nah, sering sekali kita bertanya pertanyaan seperti itu, apa penyebabnya? Sebenarnya penyebabnya itu adalah karena adanya produksi hormon dalam tubuh kita yang menyebabkan atau memunculkan perasaan-perasaan itu. Dan bagaimana hormon itu bisa terbentuk? Nah, hormon ini bisa terbentuk karena adanya perubahan yang terjadi dalam gelombang yang ada di otak kita ya, sehingga yang namanya produksi hormon itu pengaruh dengan apa yang sedang dipikirkan manusia, apa yang sedang dirasakan, dan apa kegiatan sehari-hari yang dilakukannya. Nah, coba kita akan belajar bersama sebenarnya gelombang otak pada pikiran manusia itu ada berapa tatanan atau berapa macam, supaya kita bisa memahami ya mengapa kita bisa merasakan senang, bisa merasakan susah. Karena kembali lagi ada produksi hormon dalam tubuh kita yang dipengaruhi oleh gelombang otak atau gelombang pikiran yang ada di pikiran kita. Nah, gelombang otak itu sendiri pun ada berapa dalam otak kita ya, yaitu ada gelombang beta, ada gelombang alfa, ada gelombang theta, ada gelombang delta. Nah, pada posisi apa gelombang-gelombang itu terjadi? Nah, itu yang perlu kita coba kita pahami bersama ya, karena pemahaman itu juga pelan-pelan aja biar kita bisa memahaminya benar-benar. Nah, kalau yang pertama itu ada gelombang beta. Gelombang beta itu terjadi ketika pikiran kita sedang aktif ya, sedang melakukan kegiatan. Biasanya gelombang beta itu terjadi di saat otak kiri kita itu aktif sekali. Waktu gelombang beta itulah akan terjadi yaitu produksi hormon. Tapi hormonnya itu bermacam-macam ya. Pada gelombang ini hormon yang terbentuk adalah gelombang ini, gelombang yang lain hormonnya ini. Kalau gelombang beta itu yang terbentuk adalah hormon kortisol, mengakibatkan orang menjadi khawatir, cemas, stres. Nah, di saat itulah berbagai macam penyakit bisa hadir, bisa masuk ke dalam tubuh ya. Jadi ketika kita berada pada gelombang beta, kita harus tetap hati-hati karena hormon yang terbentuk yaitu hormon kortisol. Di saat itulah kita harus hati-hati di saat gelombang otak kita pada posisi gelombang beta. Ukuran gelombang beta itu antara 12 sampai 25 Hz. Yang kedua, teman-teman, itu adalah gelombang alfa ya. Gelombang alfa itu terjadi ketika gelombang pikiran kita pada ukuran 8 sampai 12 Hz. Nah, gelombang pikiran ini terjadi ketika kita sedang relaksasi,
atau sedang melamun, sedang berkhayal ya. Ini tanda-tandanya kalau kita mulai mengantuk. Nah, ini biasanya sudah masuk kepada gelombang alfa. Nah, teman-teman, ini biasanya terjadi pada anak-anak kecil, pada anak balita, karena anak balita itu sangat cepat menyerap yang namanya informasi ya. Pada gelombang alfa ini ada produksi hormon yang terjadi, yaitu produksi hormon serotonin dan endorfin. Nah, inilah sebenarnya yang banyak diharapkan oleh teman-teman, karena pada hormon ini akan menyebabkan terjadinya perasaan yang namanya perasaan tenang, perasaan nyaman, perasaan bahagia, karena dihasilkan oleh hormon serotonin dan endorfin. Nah, kalau Anda mungkin sering belajar relaksasi, mungkin perlu ditingkatkan lagi agar bisa menghasilkan hormon-hormon seperti ini ya. Karena pada hormon pada gelombang alfa ini, tubuh itu akan meningkat. Nah, detak jantung stabil serta kapasitas indera kita itu akan meningkat. Nah, pada gelombang alfa inilah sebenarnya akan memunculkan perasaan-perasaan tenang, perasaan nyaman, perasaan bahagia. Dan yang ketiga teman-teman adalah gelombang theta ya. Gelombang theta itu ketika pikiran kita berada pada 4-8 Hz. Nah, pada gelombang theta ini terjadi ketika kita sedang tidur tapi bermimpi ringan ya. Maksudnya kita sudah masuk ke alam tidur. Di gelombang theta ini akan produksi hormon melatonin yang akan memunculkan rasa rileks yang sangat dalam, perasaan pikiran tenang yang sangat dalam, dan tentunya ini akan bisa membuat Anda berpikir lebih inspiratif, intuisi akan keluar. Nah, biasanya orang-orang itu mengatakan pada gelombang ini adalah cari wangsit. Cari inspirasi atau wangsit itu terjadi pada gelombang theta ini ya, karena akan terjadi yang namanya pikiran-pikiran inspiratif dan petunjuk-petunjuk yang bagus, yang jernih, sehingga ketika kita punya berapa pertanyaan akan dijawab pada gelombang ini ya. Akan keren sekali ini pada waktu kita bisa masuk kepada gelombang theta. Nah, yang keempat ini adalah gelombang delta. Gelombang delta ini terjadi ukuran setengah sampai 3 Hz. Nah, ini di saat kita tertidur lelap. Nah, pada saat gelombang delta ini, tubuh akan melakukan yang namanya reorganisasi sel, yaitu perbaikan sel. Dan yang lebih unik lagi akan munculkan hormon pertumbuhan. Juga akan terjadinya memunculkan hormon penyembuhan. Jadi sebenarnya pada tubuh kita sudah diciptakan yang namanya hormon penyembuhan ya. Biasanya orang kok tanpa obat, tanpa melakukan suatu ritual pengobatan tapi kok bisa sembuh, karena pada waktu itu dia masuk kepada gelombang delta, yaitu gelombang ketika dia bisa menghasilkan hormon pertumbuhan, reorganisasi sel, hormon penyembuhan, itu terjadi pada gelombang delta. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa menata yang namanya gelombang-gelombang tadi pada pikiran kita, gelombang beta, alfa, theta, delta, bagaimana menatanya? Nah, ini tergantung pada kita ya, bagaimana kita bisa belajar untuk menata gelombang-gelombang itu, karena gelombang-gelombang itu selalu berhubungan dengan keseharian kita. Kita bisa belajar meditasi, atau orang yang punya pegangan agama ini biasanya akan mengenal yang namanya kusuk untuk beribadah. Mungkin kalau kita yang Islam itu bisa menggunakan
sholat sebagai media kekhusyuan ya. Semakin orang khusyuk, semakin orang belajar untuk tenang, akan masuki gelombang-gelombang yang lebih rendah, gelombang-gelombang yang akan memberikan manfaat, yaitu gelombang yang menghadirkan perasaan nyaman, perasaan tenang, kebahagiaan, juga akan memunculkan hormon-hormon pertumbuhan, hormon-hormon yang akan membuat yang mungkin jadi sakit akan memunculkan hormon penyembuhan dalam tubuh kita. Jadi kembali lagi kepada masing-masing orang, inginnya gelombangnya pada gelombang apa. Nah, kalau Anda ingin gelombangnya pada gelombang-gelombang yang menghasilkan hormon yang positif, ya tentu saja harus bisa menempatkan pada posisi tenang, posisi relaksasi, yang tentu saja bisa dipelajari pelan-pelan ya, karena nggak bisa gelombang-gelombang ini dipelajari dengan serta-merta, tapi bisa dipelajari dengan pelan. Nanti di video selanjutnya kita akan coba belajar bagaimana menata gelombang-gelombang itu ya. Ini sedikit kita mengulas karena sering terjadi pertanyaan dari teman-teman, mengapa manusia itu bisa merasakan kesedihan, kesenangan, kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman. Karena kembali lagi, karena adanya produksi hormon dalam tubuh kita yang dipicu oleh terjadinya tatanan gelombang otak dalam pikiran kita. Oke, cukup sekian teman-teman. Jangan lupa untuk Anda yang ingin konten selanjutnya, subscribe, comment, like ya. Dan untuk saat ini terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.